Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di konten dosen Sinau. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang uji T atau dalam bahasa Inggrisnya adalah t-test. Pada uji T ini kita akan mempelajari pengertian dari uji T, jenis-jenis dari uji T, dan juga bagaimana cara untuk menguji T. Kita mulai saja. Uji T ini digunakan untuk menguji perbedaan antara dua rata-rata populasi yang datanya berbentuk interval. Jadi bisa kalian bedakan ya, kalau korelasi itu untuk menguji hubungan, kalau regresi itu untuk memprediksi, kalau uji T ini adalah untuk menguji perbedaan. Nah, untuk menguji perbedaan dua rata-rata populasi yang datanya berbentuk interval. Karena uji T ini termasuk ke dalam statistik parametrik sehingga membutuhkan asumsi antara lain data dari kedua kelompok harus diambil secara acak, data yang dianalisis bersifat independen satu sama lain, dan data dari kedua kelompok harus berdistribusi normal, dan juga varians dari kedua kelompok adalah homogen. Maksudnya adalah uji homogenitasnya harus terpenuhi. Uji T atau t-test ini kita gunakan untuk menguji perbedaan. Jenisnya ada dua. Yang pertama adalah independent sample t-test, atau kalian jika menemukan buku bahasa Indonesia akan ada kalimat uji T independent, uji T sampel independent. Independent sample t-test ini digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok yang independen, dengan dua kelompok itu diberikan perlakuan yang berbeda. Contohnya adalah seperti ini. Saya mengajar di dua kelas, di kelas A dan juga kelas B. Di kelas A saya berikan video tutorial tentang analisis uji T, yang di kelas B tidak saya berikan video analisis uji T tadi. Kemudian kedua kelas itu saya berikan post test dengan soal yang sama, dengan materi yang sama untuk mengukur pemahaman mereka terhadap uji T tadi. Jadi saya membandingkan antara dua kelompok yang berbeda, kelas A dan juga kelas B. Kelas A saya beri video, yang kelas B tidak diberi video. Itu menggunakan independent sample t-test. Nah, yang kedua adalah paired sample t-test. Paired sample t-test ini digunakan untuk menguji perbedaan satu kelompok dengan membandingkan perlakuan sebelum dan sesudah. Menguji perbedaan satu kelompok dengan membandingkan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Jadi kalau independent sample t-test tadi kita kan menggunakan dua kelas, kelas A dan juga kelas B. Kalau paired sample t-test kita hanya menggunakan satu kelas saja. Jadi sebelum diberikan video tutorial kita tes pemahaman konsepnya, kemudian kita berikan video tutorial, kemudian kita cek lagi setelah diberikan video tutorial pemahamannya gimana. Jadi perbandingannya adalah sebelum dan sesudah. Yang pertama adalah independent sample t-test. Persamaannya adalah sebagai berikut: X1 rata-rata dikurangi X2 rata-rata dibagi akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi dengan N2. S1 dan S2 kuadratnya sebagai berikut. Keterangannya adalah T adalah koefisien T, X1 bar, X1 yang ada stripnya di atas itu adalah rata-rata, kemudian X2 rata-rata, S1-nya ini adalah simpangan baku atau standar deviasi, dan N-nya adalah jumlah datanya. Jadi pada independent sample t-test, jumlah antara kelompok pertama dan kelompok kedua tidak harus sama, karena di sini persamaannya adalah N1 dan N2. Selanjutnya adalah contoh kasusnya. Contoh kasusnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui adakah perbedaan prestasi belajar antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Data penelitiannya adalah sebagai berikut. Siswa laki-laki disimbolkan X1 dan siswa perempuan disimbolkan X2. Ada 10 data sebagai berikut. Nah, caranya adalah yang pertama kita tentukan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis nolnya adalah tidak terdapat perbedaan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan, dan hipotesis alternatifnya adalah terdapat perbedaan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Selanjutnya kita hitung data yang dibutuhkan. Jadi
Dari tabel X1 dan X2 tadi kita hitung data yang dibutuhkan. Yang pertama kita hitung X1 dikurangi X1 rata-rata. Jadi ini maksudnya kita hitung X1 rata-ratanya dulu. Jumlah X1 semuanya adalah 812. Dibagi 10 hasilnya adalah 81,2. Kemudian X1 dikurangi X1 rata-rata. X1-nya adalah 70 dikurangi 81,2. Hasilnya adalah negatif 11,2. Yang tabel baris kedua, 85 dikurangi dengan 81,2 hasilnya adalah 3,8. Yang baris ketiga, 75 dikurangi 81,2 hasilnya adalah negatif 6,2 dan seterusnya. Kemudian kita hitung kuadratnya. Jadi min 11,2 dikuadratkan hasilnya 125,44. Selanjutnya adalah kita hitung X2 rata-rata. Jumlah seluruh X2-nya adalah 736, dibagi 10 hasilnya 73,6. Kemudian kita cari X2 dikurangi X2 rata-rata. 60 dikurangi dengan 73,6, hasilnya adalah negatif 13,6, kemudian dikuadratkan. Dan juga jangan lupa dihitung seluruh jumlah totalnya. Setelah itu, kita hitung dari S1 kuadrat dan juga S2 kuadratnya. S1 kuadrat persamaannya sigma X1 min X1 kuadrat. Jadi kan kita ambil dari kolom keempat, yakni 609,6 dibagi N min 1, 10 kurangi 1, 67,733. Dan S2 kuadratnya juga sama, kita ambil dari kolom yang terakhir sendiri, 466,4 dibagi 10 kurangi 1, hasilnya 51,822. Selanjutnya kita cari besarnya T hitung. Jadi tinggal masukkan aja dari data yang sudah kita dapatkan tadi, dimasukkan ke dalam rumus ini. Sehingga diperoleh T hitungnya adalah sebesar 2,198. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan kriteria. Kriteria ini bisa kita cari dari kriteria ini bisa kita tentukan dari jika besarnya T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Kalau lebih besar, maka H0-nya ditolak. Kita cari T tabelnya dulu dengan alfa 0,05 dan DK-nya adalah N1 plus N2 dikurangi 2. N1, N2-nya tadi kan sama-sama 10. Jadi 10 ditambah 10 dikurangi 2, hasilnya 18. Diperoleh T tabelnya 2,101. Selanjutnya kita bandingkan antara T tabel dan juga T hitung. T hitungnya tadi 2,198, T tabelnya adalah 2,101. T hitungnya diperoleh lebih besar dari T tabel sehingga H0-nya ditolak. Atau bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa laki-laki dan siswa perempuan gitu. Yang kedua adalah paired sample t-test atau uji T sampel berpasangan. Di sini persamaannya menggunakan sigma D dibagi dengan akar dari N kali sigma D kuadrat dikurangi sigma D dalam kurung kuadrat dibagi N-1. Keterangannya D-nya itu adalah jumlah beda antar pasangan. Contoh kasusnya, seorang peneliti ingin mengetahui adakah perbedaan hasil belajar sebelum diberikan video tutorial dan sesudah diberikan video tutorial. Sebelum diberi video tutorial nilainya adalah X1 dan setelah diberi video tutorial nilainya adalah X2. Ada 10 data sama, kita cari hipotesisnya dulu. Hipotesisnya adalah, ini harusnya tidak terdapat perbedaan ya. Tidak terdapat perbedaan antara hasil belajar sebelum diberikan video dan tidak terdapat perbedaan hasil belajar setelah diberikan video. Selanjutnya adalah kita hitung data yang dibutuhkan. Karena D itu tadi adalah selisih, jadi kita hitung selisihnya dulu. X1 dikurangi X2, 70 kurangi 60, 85 kurangi 65, dan seterusnya. Kemudian hasil dari itu kita kuadratkan. Kemudian kita jumlah totalnya 1320. Ini adalah sigma D kuadrat. Hasilnya kita masukkan ke dalam persamaannya. Nah, seperti ini.
diperoleh T hitungnya adalah 2,646. Kita lanjutkan dengan menentukan kriteria, sama seperti sebelumnya. Kemudian menentukan T tabel. T tabelnya juga sama sebesar 2,101 dan membandingkan. Nah, ini T hitungnya diperoleh 2,646, T tabelnya diperoleh 2,101, sehingga T hitungnya lebih besar dari T tabel, yakni H0 ditolak. Sehingga diperoleh kesimpulan terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum diberikan video tutorial dan sesudah diberikan video tutorial. Demikian penjelasan tentang uji T atau t-test. Jadi t-test itu ada dua, yang pertama independent sample t-test dan yang kedua adalah paired sample t-test. Independent sample t-test digunakan pada dua kelompok yang berbeda, kalau paired sample t-test digunakan pada satu kelompok dengan uji sebelum dan sesudah perlakuan gitu. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.